Gawat Corona, SBY, Prabowo di mana? Sehat. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, hampir tidak nampak di publik di saat semua meributkan virus Corona. Jadi, kemana Prabowo? Bagaimana kondisi Prabowo saat ini? Ini penjelasannya. Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Prabowo Subianto, tetap bekerja seperti biasa di tengah wabah COVID-19. Demikian disampaikan juru bicara Prabowo, yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak, kepada CNBC Indonesia di Jakarta Rabu ini. Senin, beliau ratas atau rapat terbatas online dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian berkegiatan di kantor. Kemarin berkegiatan di kantor Kemhan, Kementerian Pertahanan, dan hari ini juga di kantor Kemhan, ujar Dhanil. Sebagaimana sejumlah kementerian lain, Kemenhan juga melakukan work from home atau kerja di rumah kepada sebagian pegawai. Menurut Dhanil, pejabat eselon 1, 2, dan 3 tetap berkegiatan seperti biasa, sedangkan pejabat eselon 4 dan staf bisa beraktivitas terbatas di rumah. Dalam kesempatan itu, CNBC Indonesia juga menanyakan perihal hasil tes deteksi COVID-19 yang dilakukan Prabowo. Seperti diketahui, sejak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif, Presiden memerintahkan seluruh menteri melakukan tes di RSPAD Gatot Subroto. Saya belum update masalah itu, kata Dhanil. Semoga beliau sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan tugas demi pertahanan Indonesia yang lagi dihebohkan dengan penyebaran virus COVID-19. Di sisi lain, tidak seperti presiden sebelumnya dan tokoh negara yang lain. Misalnya saja Megawati. Ini kata SBY. Saya hanya ingin mengingatkan agar Indonesia tidak terlambat menjalankan polisi respon dan aksi-aksi nyata yang diperlukan. Jangan too little and too late. Selamatkan ekonomi kita, selamatkan rakyat. Di samping ekonomi dunia dan kawasan nampaknya benar-benar kelabu dan terus bergejolak, ekonomi kita juga memiliki sejumlah persoalan yang fundamental. Kalau ekonomi kita kuat, semua fundamentalnya kokoh, dan tak memiliki resiko apapun, kita boleh agak tenang. Pohon yang kuat, sehat, dan akarnya kokoh akan selamat manakala taufan dan badai datang menerjang. Mungkin sempat terhuyung-huyung, namun tidak akan roboh. Tetapi akan berbahaya jika badainya terlalu kuat dan pohon yang kita miliki tak sekokoh yang kita duga. Saya termasuk orang yang optimis, namun juga realistis. Selalu ada jalan ketika kita menghadapi kesulitan. Setiap masalah selalu ada solusi. Yang penting, jangan terlambat untuk berbuat. Pilihlah solusi yang paling tepat. Kemudian, jalankan dengan segala daya upaya. Insya Allah berhasil. Begini isi lengkap pesan SBY. Penyebaran virus corona di seluruh dunia makin meluas. Saat ini 17 Maret 2020, yang terinfeksi mencapai 180.000 orang lebih. Sementara yang meninggal sudah berjumlah 7.000 orang lebih. Angka ini jauh melampaui korban avian flu, SARS and MERS. Mudah-mudahan tak sebesar korban Russian flu tahun 1889 dengan korban jiwa 1 juta orang. Juga semoga jauh di bawah korban Spanish flu tahun 1918 hingga 1920. 2 tahun lamanya yang memakan korban 50 juta orang meninggal. Bisa kita simpulkan, pandemi virus corona ini serius. Kita juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau dunia ingin nasibnya tidak seburuk ketika terjadi Russian flu dan Spanish flu di masa lampau, bangsa-bangsa sedunia harus sungguh-sungguh bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi pandemi virus corona yang ganas ini. Untuk Indonesia, negara kita, jumlah penduduk yang terinfeksi jumlahnya belum tergolong besar. Alhamdulillah. Namun, yang mencemaskan, jumlahnya makin bertambah. Kita tidak ingin
pada saat negara-negara lain sudah susut jumlahnya, justru kita yang meningkat. Jangan sampai Indonesia menjadi epicentrum baru setelah saat ini bergeser dari Tiongkok ke Eropa. Saya gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan makin efektif dalam menangani pandemi virus corona ini. Yang dilakukan juga makin terarah, tegas dan nyata. Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown. Artinya, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya. Tempat-tempat yang mengundang atau membuat manusia berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan misalnya, ditutup. Kota dan negara yang di lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain. Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang seorang, tentu masyarakat menjadi tidak nyaman, dan kebijakan ini juga ada resiko-resikonya, termasuk kerugian dari sisi ekonomi. Tetapi, kebijakan dan tindakan itu harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya. Saya kira juga masyarakat Indonesia menyambut baik langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan virus corona. Langkah yang lebih serius atau sangat serius memang diperlukan. Secara jujur, saya katakan bahwa pemerintah harus melakukan koreksi dan perbaikan atas langkah-langkah awal yang dilakukan. Mungkin awalnya terlalu percaya diri atau overconfident, menganggap ringan, underestimate. Sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat atau misleading. Tapi itu sudah lewat. Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata. Rakyat akan merasa tenang dan tidak akan panik seperti yang selalu diinginkan oleh pemerintah. Apabila rakyat yakin pemerintahnya melakukan langkah-langkah yang benar, tepat dan kredibel, sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain yang dinilai berhasil, rakyat juga tenang jika mereka harus diberikan informasi yang diperlukan, disertai apa yang pemerintah harapkan untuk melakukan masyarakat dan warga, apa yang boleh dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh. Tentu, semua sesuai dengan protokol corona yang berlaku. Secara internasional, inilah yang disebut dengan guidance atau direction. Masyarakat juga mengharapkan guidance yang diterima dari pemerintah klub satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini pandangan saya. Yang jelas, saya mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan semua upaya pencegah virus corona semakin menyebar di negara kita. Gejolak ekonomi juga serius. Diperlukan polisi respons dan tindakan pemerintah yang sigap dan tepat. Gejolak perekonomian global akibat pandemi corona saat ini juga serius. Sudah sebulan ini, terutama seminggu terakhir, saya mengikuti dinamika dan perkembangan ekonomi dunia, termasuk negara kita. Saya simpulkan ini juga serius. Simak rontoknya harga-harga saham, minyak dan nilai tukar, juga berbagai pukulan yang menggoyahkan pilar dan fundamental perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Saya jadi teringat krisis ekonomi global tahun 1998 dan tahun 2008. Tahun 98, ekonomi Indonesia tidak selamat. Sementara tahun 2008, kita selamat. Dalam arti, kita dapat meminimalkan dampak krisis ekonomi global tahun 2008. Banyak pakar ekonomi, pemimpin dunia usaha, dan bahkan elemen pemerintah di banyak negara yang khawatir gejolak ini bisa membuat dunia jatuh ke dalam resesi yang dalam dan panjang. Bahkan, ada yang mencemaskan kalau krisis ini jauh lebih berat dibandingkan krisis 98 dan tahun 2008 dulu. Kemarin, Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, telah menjalankan kebijakan moneter dan tindakan berskala besar. Antara lain, mengalirkan dana 700 miliar dolar Amerika Serikat dan sejumlah tindakan moneter bagian dari quantitative easing. Yang mengerti ekonomi, kalau The Fed sudah menembakkan peluru kendali seperti ini, berarti situasi sudah serius.
Sebagai bank sentral di seluruh dunia juga melakukan langkah-langkah yang serupa. Bahkan, para pemimpin G7 telah meminta agar IMF dan Bank Dunia membantu negara-negara yang memerlukan. Terhadap itu semua, secara pribadi, saya jadi ingat apa yang terjadi di tahun 2008 dan tahun-tahun setelah itu. Memori saya jadi hidup lagi. Betapa untuk menghadapi krisis berskala besar kala itu, jalannya tak selalu mudah. Jangan dikira berbagai polisi respons yang dilakukan secara kolektif oleh dunia, baik moneter maupun fiskal, bisa serta-merta menenangkan dan menjinakkan pasar. Ternyata tidak segampang itu. Untuk meredakan badai ekonomi, diperlukan penanganan bersama yang serius dan terus-menerus. Tentu, termasuk kebijakan dan tindakan yang dilakukan secara nasional di masing-masing negara. Bagaimana menurut pendapat Anda?